Romawa di Land of Down. Oke, kita berangkat menuju ke Land of Down kembali. Oke. Apakah Flaptizi akan bisa memecahkan rekor dari Uranus yang belum mendapatkan kemenangan sama sekali, dan masih dengan sprint. Masih dengan sprint untuk Xavero berhadapan dengan Chow dan juga Selena. Combo crowd control yang cukup mematikan ketika terkena skill-skillnya ke badan dari hero-hero dari Onyx Esports. Kalau dari emblem setnya basic aman ya untuk Uranus, dan emblem fighter untuk Cici untuk mendapatkan spell skill dia nih lebih enak, lebih terjaga. Apalagi dengan patch baru ya, jadi turunnya pasifnya lebih enak. Wah, Cepat kali tuh. cepet banget mereka. Udah kayak roket datanya. Iya, dan juga pasti ada perbedaan lagi ya antara Gatot dan juga Jawhead tadi Om ya. Sementara kan kalau Jawhead tadi bisa membantu serangan dari awal gitu loh. Dari smart missile-nya, lalu dari ejectornya di skill 2-nya, dan juga dari ultimate-nya itu sendiri ataupun dari Unstoppable Force-nya. Sementara kan kalau dari Gatot kita sering bareng lihat apa Path of Guardian ya dari ultimate-nya itu sendiri gitu loh. Ya, kalau Gatot kaca ini lebih ke defensif ya. Dan cooldown-nya akan berbeda banget di situ kan. Iya. Dan maksimalnya untuk revitalize ya. Dan View harus kembali tadi ke belakang dengan flicker yang dipakai juga untuk mengamankan diri dia. Dan sementara untuk di area top, Flaptizi lagi-lagi nih ya, kita melihat Uranus yang tidak bisa melakukan cutting lane seperti yang biasanya kita lihat. Nice, Kairi. Berhasil diamankan oleh Kairi. Yep. Mencegah ya agar level KLTC tidak terlalu cepat untuk berkembang juga. Jadi dia bisa jadi jauh lebih cepat dan dekat dengan level 5 sebelum turtle yang pertama. Enak banget ya datang retri pergi. Iya, itu kesel sih kalau itu jadi jungle kadang-kadang kayak iya apa sih? Kok gak ada info? Oke, Ogwen ditemani dengan sebuah abyssal trap. Sakit banget. Itu dia Soul Saver yang memang di hold ya, yang punya damage yang cukup masif tadi. Cukup terlihat memang, tapi trapnya dipasang. Ditabrak ada Flaptizi yang datang 3 melawan 4 sebenarnya. Oke, Flaptizi masuk lewat atas, sementara sekarang KLTZ-nya mencoba untuk bisa mengantarkan DPD sekarang. Dari turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi, tapi pertempurannya kembali terjadi. First blood pun tercipta, Kairinya menjadi korban di dalam area tersebut. Bahkan untuk sekarang coba lihat sedikit lagi yang tersisa. Mereka semua dalam ancaman yang begitu berarti, tapi Kyle masih bisa melegang bebas satu terakhirnya. Selamat kali ini Pel menggaruk. Wah, yang kelihatan hampir bisa dimenangkan dengan Onyx Esports ya, tapi tim fight-nya masih dilanjutkan ternyata. Tim Falcons mereka pede dengan bagaimana cara mereka melakukan tim fight, dan mereka berhasil untuk keluar tadi sebagai pemenang meskipun dari turtle-nya diambil oleh Kairi. Jadi masih berimbang setelah adanya turtle yang jatuh ke tangan Onyx Esports juga. Dan topnya nih, lihat trapnya, positioning trap yang ditaruh. Waduh, itu ada di atas loh, di bush kecil di belakang dari si Lutfi. Marco udah denger, wah udah menang banyak nih, bisa kali mid. Iya, ambil A. Ambil A. Ambil A. Kan biasanya protes, jangan ambil mid saya. Iya. Ambil A. Abis menang banyak Om. Betul. Abis menang banyak tadi tim fight. Ambil dulu bisa kali. Nah, lihat Flaptizi ini harusnya Uranus ya. Di awal-awal itu stacknya Cici yang kena ke badannya cuma jadi bantalan aja. Jadi dia bisa lebih sustain. Tertabrak lagi dengan satu Abyssal Rock Kairi. Agak terpending sedikit, tapi mereka mencoba untuk bisa memaksakan masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh tim Falcon. Real World Manipulation langsung dikeluarkan. Avatar of Guardian connect tadi ke arah beberapa player, tapi Flaptizi berhasil menarik ke arah beberapa player dari Onyx, dan selesailah sudah Flaptizi, tapi setidaknya memberikan waktu untuk Kyle bisa mendapatkan purple buff ya. Yap. Waktu yang dibeli memang tadi oleh tim Falcons ya, karena sudah mau diambil tadi untuk purple buff-nya. Dan bahkan retribution yang dipakai juga dengan KLTZ, yang berarti sebenarnya untuk turtle yang kedua ini bisa jauh lebih meyakinkan dimenangkan oleh Onyx Esports. Oke, 2 orang mencoba ngasih damage ke Kairi nggak berhasil. Tebel ya. Tebel. Karena lagi mode-mode itu tuh, ada hantu di belakang tuh, Shadow Dancer dia. Whip. Tapi tetap ya suka lele ya. Suka dia. Hantu suka lele dia. Harus diusir tuh ya, disirah ya. Hantu suka lele. Mantap le. Oke, ini dia turtle akan menjadi milik dari Kyle. Sementara barusan auman yang diberikan oleh Xavero pun tidak memberikan impact apapun. Iya, masih tertahan ternyata untuk Onyx Esports. Dari golnya juga masih cukup berimbang ya. Dan ini kelihatan bagaimana Uranus mungkin akan bertahan saja. Ini cuma bakal jadi bantalan hidup juga untuk tim Falcons, agar mereka bisa ngedeliver damage lebih enak karena semua source skill akan dimakan oleh Flaptizi. Belum lagi dia menggunakan Revitalize, dan juga masih ada stack dari pasif yang dimiliki ya. Dan Pio 101 nih buat Pio ya. Mungkin peletakan dari trap juga sini jauh lebih enak untuk tim Falcons karena mereka bisa membuka map. Mereka bisa melihat ruang gerak bagi Onyx Esports dan Ogwen
Buset deh. Di Aumin dengan Retail. Oke, di tempat yang lain ada Vengeance yang diaktifkan oleh Lutfi dan mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah satu. Pergerakan Lutfi dan berhasil plus. Objektif dari turret tumbang. Ya, itu sudah diukur ya memang ya. Yang berarti dengan hilangnya Lutfi lagi-lagi nih pressure-nya bakal masuk karena EXP badan untuk Onyx Esports agak tertinggal itemnya dibandingkan dengan Flaptizi. Meskipun Flaptizi di sini 0-2, tapi fungsinya dia cuman telan semua damage dari Onyx Esports. Ya. Belakangnya udah tinggal masuk, ini udah habis nih skillnya nih, udah diambil. Kalau masih hidup nanti untuk Flaptizi-nya bakal jadi PR tambahan untuk Onyx Esports. Dead Sonata tadi dikeluarkan, sementara di bagian tengah Kiboy mencoba untuk mencari celah, mencari informasi siapa saja yang ada di dalam area itu. Bisa. Wait, nah, iya. Iya. Dan ini 2 projectile ya yang dipakai. Sempat kemarin juga kelihatan memang 2 projectile dari Dead Sonata plus arrow, bisa arrow yang dipakai. Iya. Jadi mau kiri atau kanan tinggal pilih mau yang mana. Mau damage instant atau yang kena stun nih. Iya. Buset, kalau itu misalnya Selena-nya Romer, misalnya nih ya, Selena Romer lalu midnya iya. Bisa kalau mau atau Xavier yang lagi rame di rank. Capek amat ya dipok-pok dari jauh begitu. Cuma memang sekarang ya Lung ya, kalau ngebaca dari patch notes-nya juga, Selena itu lebih dipilih buat jadi mid laner sekarang. Memang diproyeksikan buat jadi mid laner atau jungle. Iya. Oke. Wih, Flaptizi menjadi orang terdepan. Ada Abyssal Roar yang connect, Real One Melee langsung dikeluarkan pula. Dan itu dia, ada Revitalize yang memang sudah tercipta. Flaptizi tidak kuat lagi menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan sekarang waktunya Onyx untuk bisa membalaskan keadaan di mana PO-nya pun menjadi satu korban. Xavero benar-benar dicakar, ditembak, dipanah, direbus, dihujam semuanya. Ya, thanks to Flaptizi yang memang harus tumbang pertama kali tadi karena menelan 5 damage sekaligus langsung dari 5 pemain dari Onyx Esports. Tidak sanggup jelas karena item belum full ya untuk Flaptizi. Dan juga ya Piu yang tumbang yang cukup tipis tadi, belum bisa untuk langsung masuk ketika ada tim fight kumpul yang dilakukan oleh Onyx Esports. Turtle-nya dipegang oleh Onyx Esports, jadi ada sedikit lagi-lagi nih ya keunggulan yang bisa dipegang oleh Onyx Esports. Dan ini fight terus kah yang terjadi? Waduh, tertangkap basah dan Way of Dragon tadi. Lutfi yang menjadi korban disambut pula dengan indah. Dead Sonata, Rhapsody semua dikeluarkan tadi. Yap, dan semuanya tepat mengenai dari Lutfi juga. Tidak bisa menahan damage yang diberikan yang memang sudah terlanjur besar. Dan kali ini Onyx Esports lagi ya. Ini dua-duanya saling balas-membalas sih. Sama-sama cepat juga untuk tempo permainannya. Sama-sama juga bahkan ya ini hampir dengan satu badan bisa kita bilang antara si Lutfi dan juga Flaptizi. Yap. Oke. Ini dia. Weh. Rekomendasi parfum untuk Xavero dong. Parfum Xavero. Mas. Oi, Mas. Kiu. Ya ngopi. Ya ilah. Ya, terpaksa. Kasih dulu rekom. Parfum dulu, buat gua dah, buat Om Wawa dah. Nah, parfum buat orang tua. Iya, tapi gua udah punya. Apa? Udah punya sendiri. Saya bisa kasih parfum rekom buat kamu, Lung. Apa tuh? Kapak. Oke. Cukup pelan temponya. Masih agak terjaga dulu nih ya untuk tidak terlalu menjauhkan. Tapi 10 menit berlangsung 5 ini tempo yang super pelan yang sedang kita saksikan sekarang. Balik lagi ke meta yang kemarin-kemarin gitu loh. Siapa yang lebih banyak salah atau siapa yang bisa dapetin gold untuk bisa gemukin nih satu hero yang memang di prio, itu bakal bisa menang. Dan sekarang setupnya Lord sudah mulai keluar juga, masih Lord yang pertama, tapi trap dari Piu pastinya akan ada di mana-mana juga. Ya, Flap juga tetap mempertahankan dari stack yang dia punya ya, Om ya. Arrow. Nah, arrow-nya nggak connect ke siapapun. Flaptizi bersembunyi terlebih dahulu, tapi sudah selesai, sudah hancur monster jungle yang dia dirawat dari tadi untuk mempertahankan dari stacknya. Dirawat dari besar sampai kecil itu. Iya, Om. Kebalik ya, dirawat dari besar sampai kecil ya. Karena memang dari besar kan, terus jadi kecil juga dia. Weh, gak connect karena siapapun. Xavero berhasil langsung memancing, tapi sekarang Xavero berhasil kabur dan juga menjauh dari sergapan KLTZ, dan KLTZ gagal untuk bisa mendapatkan ke arah bola air dari Onyx Esports. Yap. Dan ini kesempatan banget nih, karena tanpa retribution tim Falcons mereka tidak akan bisa berbuat terlalu banyak. Yap. Dan itu dia
Lord dipegang oleh Onyx Esports, kesempatan untuk bisa mendapatkan game yang kedua jelas lebih terbuka lebar lagi untuk Onyx Esports. Nah, kesempatan nih. Iya kan? Udah punya Lord, push pelan-pelan. Yap, dorong saja. Yap. Tapi tinggal mau tri lane atau ngembarengin juga buat Lordnya. Karena untuk mid turret sudah diambil sama bagi Onyx Esports ya. Mereka bisa mencoba untuk mendorong 2-3 lane sekaligus. Kairi punya BOD, damage-nya akan jauh lebih besar juga. Dengan Soul Silver yang memang di hold ya secara langsung. Iya. Damage dari Suyo yang sangat besar sekali. Savero juga udah punya GDS barusan. Betul. Ya. Lebih sakit pasti, tapi wah ini dicicil terus-terusan sih. Oke, ada real one manipulation, ada satu Avatar Guardian, dan Super Marco yang menjadi korbannya. Keuntungannya begitu besar dimiliki oleh Onyx. Yap, dan lihat bagaimana tadi Super Marco yang tertangkap yang memang berada di tengah-tengah pas tuh. Dibuka real world, tidak bisa keluar dari bagian ujung dan ada AOG yang mampir juga sekalian. Lordnya bisa di-clear bagi tim Falcons, tapi apakah mereka bisa melakukan defense sekarang? Oke, sementara sekarang 5 player berkumpul tepat berada di depan area pertahanan dari Falcon. Akankah Onyx bisa langsung menabrak masuk ke dalam pertahanan ini? Flaptezy melihat dari kejauhan. Flaptezy kehilangan dari seluruh stack yang dia punya. Purple buff harus direlakan. Ya, Uranus ya yang masih 0% nih. Buat win rate Uranus tadi di match awal juga dipakai untuk Uranus, masih kalah. Yang sekarang pun kalau kita lihat Uranus masih terdesak, belum kalah memang. Ada chance untuk bisa dikalahkan karena Lutfi sedang menang satu level dibandingkan dengan Flaptezy. Dan masih dicicil untuk bagian inner top turretnya didapatkan oleh Onyx Esports. Keunggulan yang sudah cukup banyak, tinggal menunggu lagi untuk enhance Lord agar mereka bisa naik atau masuk ke dalam base area mirip dari tim Falcons. Tapi Kaltizi berjuang untuk mencuri sebuah purple buff. Lagi-lagi nih, masih ya. Kalau kita bicara soal extra pressure nih, Onyx Esports mereka sedang pegang map control. Jangan sampai mereka mungkin ada misfokus sampai dengan adanya team fight. Karena di bagian belakang itu Savero dipegang dengan Uranus loh. Sudah kelihatan bagian positioning dari Savero. Jadi damagernya di depan ini bakal kurang banget. Oke, Flaptezy memperkecil bagaimana pergerakan yang dimiliki oleh Savero. Tapi sepertinya Savero lolos kali ini untuk bisa menghantarkan damage dan juga membantu rekan-rekannya. Tapi setidaknya Savero sudah mengeluarkan dari epic crossbow yang dia miliki. Ya, ada Abyssal Arrow yang memang kena, tapi Lutfi terlalu tanky jadi bukan menjadi priority target untuk tim Falcons meneruskan kembali tim fight yang bakal mereka luncurkan ya. 15 second untuk Lord. Damage dari Kaltizi cukup besar memang, Blood Wings. Terus juga ada Holy Crystal dan juga sudah punya Stalin Sight. 3 item yang sudah sangat menunjang nih untuk pemberian damage dari Electrifying Beats. Yap. Sementara itu Lutfi sudah standby di area dari Lord bersama dengan Kairi. Ogwen melihat dari kejauhan, Peu melemparkan Abyssal Arrow-nya, nggak connect karena siapapun. Savero berada di atas sendirian, jauh dari musuh-musuhnya. Sementara sekarang Peu-nya mencoba untuk bisa mendekat, dan sekarang Savero mencoba untuk bisa menghantarkan damage-nya, mengejar lagi ke arah terdepan. Tapi Lord-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Ada Uranus bagian atas yang sekarang sendirian terpisah dari rekan-rekannya. Tidak ada yang tumbang, Om. Ya, mungkin sekarang ya jauh lebih bagus untuk Onyx Esports karena mereka bukan Jawhead, tapi mereka pakainya itu Gatot Kaca yang juga bisa mengcover di area depan. Jadi nggak bisa langsung ditabrak juga tadinya buat si Savero. Jadi Savero untuk di game ini bakal sedikit lebih aman ya dibandingkan dengan game yang pertama juga. Oke, Lutfi punya Oracle, menambah daya hidup dia untuk bisa menerima damage dari Uranus atau mungkin nanti dari para Magic Damager yang dimiliki oleh tim Falcons. Dan dengan mengawal Lord untuk di area mid, bisa sih, tapi kalau mereka cepetin untuk midnya bakal cukup disayangkan juga ya. Karena di bagian bawah itu masih cukup memungkinkan untuk dipotong bagi tim Falcons. Mereka masih punya inner turret untuk di bagian bawah. Yap, wait. Sunset terkena Abyssal Arrow. Sementara sekarang Flaptezy akan masuk lagi ke dalam area defensifnya yang dia punya. Mencoba untuk bisa mengganggu lewat belakang. Savero mendorong lagi satu wave minion tepat berada di atas. Tapi Lordnya pun sudah berhasil ditumbangkan. Keyboy terjebak sendirian, masih berhasil selamat. The Wave Dragon dia tadi connect masuk ke dalam tubuh dari Sun. Dan Sunnya pun berhasil ditumbangkan dengan sangat cepat. Suns tumbang, tapi memang posisi dari Onyx Esports adalah harus mundur ke belakang. Jadi belum terlalu masalah memang untuk Onyx Esports, kecuali kalau mereka harus tertangkap semua sekarang, which is agak sulit ya, karena mereka punya skill escape juga, ability untuk bisa melakukan dash. Jadi Onyx Esports hilangnya Suns, mereka tinggal menantikan lagi untuk Suns muncul untuk mendapatkan next Lord di Lord yang ketiga nih, karena secara untuk Lord yang kedua berhasil mendapatkan base turret bagian atas ya.
Jadi ini cukup pelan sebenarnya progres dari Onyx Esports. Tidak secepat bagaimana kalau mereka menang. Oke, meledaklah sudah damage dari Xavero sekarang. Xavero mencoba untuk bisa mengejar, tapi Xavero terpancing. Satu hit terakhir. Loh, dikejar semuanya? What? Mulai dibalikkan oleh Falcon kah? Oke, masih bisa. Dari Flap TZ ya, yang ngebaying time juga nih. Flap TZ potong di bagian belakang, dikeroyok dengan 3-4 pemain juga tadi. Tidak tumbang untuk Flap TZ-nya. Dan lagi kita melihat hal yang hampir serupa mungkin dari game yang pertama. Xavero yang harus tumbang pertama kali. Dan bahkan dengan spellnya dia sprint, dia harus sangat berhati-hati loh. Belum bisa menjadi orang yang ngebuka juga. Ya, Wajib untuk menunggu yang lainnya yang initiate teamfight. Alright. Dan Super Marco lambat laun late game. Ini bisa dimenangkan oleh tim Falcons karena mereka punya Granger yang kita tahu power dari Granger untuk bisa mencari lawan, memberikan damage dari jauh dan juga positioning dia di belakang nantinya akan sulit untuk bisa selalu dikejar. Karena depannya jelas sudah ada badan, ada Uranusnya. ya. Dan Uranusnya juga dari tadi kerjanya kadang tahu-tahu di depan, Kadang di belakang. tahu-tahu di belakang. Main sama minion kah, main sama monster kah, ngehalangin Xavero kah. Wah, banyak banget job desk-nya Flap TZ. Ya itu kayaknya udah hilang sayapnya 2-3 kali tuh. Belum. Kita nggak kelihatan aja ya. Dan lihat Flap TZ dicicil oleh Lutfi ya dengan Yo-Yo Blitz. Dan Lord sudah mulai spawn juga. Akan coba untuk diajak tarik ulur, ternyata tim Falcons mereka masih cukup berani. Apalagi untuk di area top yang harus dibersihkan terlebih dahulu bagi tim Falcons. Tapi mereka punya Flap TZ dan juga PO. Flap TZ sakit, Waduh, sakit banget itu. Flap TZ berhasil memancing, tapi sekarang ada satu Abyssal Arrow. Mereka tidak bisa mendekat. Gwen melihat ada pergerakan Kibo yang akan masuk ke dalam rumputan. Tepat berada di dalam rumputan Itu yang dia siapa miliki, tapi tempatnya berbeda. Coba lihat Lutfi-nya satu yang terakhir. Lutfi berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Dua Wave Dragon langsung dikeluarkan begitu saja. Reluan manipulation langsung digagalkan. Dimana Gwen-nya pun harus mundur kembali. Pertempurannya kembali terjadi dalam area tersebut. Flap TZ-nya berhasil dihancurkan. Kibo-nya pun langsung dilenyapkan 1-1 sejauh ini. Yep. Romer tukar dengan GXP ya. Badan sudah mulai habis juga. Dan jelas ini kerugian untuk tim Falcons. Mereka harus bisa clear dulu Ogwen yang dikirim untuk melakukan clear bagian atas. Dan di top sana, Xavero. Oke, Xavero sakit banget, tapi masih ada Super Marco. Setidaknya Xavero mendapatkan keuntungan. Iya, terpisah terlalu jauh tadi, jelas. Pew hanya sendirian dan damage juga tidak masuk semuanya ya. Cuman ada sprint udah digunakan juga loh. Ya, sprint habis, tapi mereka nggak bisa kontes ini. Tim Falcons Iya. harus merelakan Lord. Memang belum yang evolve ya, lagi-lagi tertahan nih, belum yang evolve buat Lordnya. Dan chance untuk Onyx Esports menang terbuka dengan sangat lebar. Pew memang akan spawn sebentar lagi, tapi kalau kita bicara soal mendorong, wah ini rugi banget buat tim Falcons. Wah, mendadak ada dong di sini, dan Suns masih bertahan sejauh ini. Suns masih berhasil kabur. Keuntungan didapatkan oleh Onyx. Ada Lord yang sudah mereka bawa untuk bisa bertamu masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Falcon. Masih bisa di defend kah sekarang? Karena tadi reload manipulation sudah dibuka juga. Dan Lordnya lihat, ditarik ke bagian turret bagian bawah. Iya, setidaknya ada satu tambahan aggro damage lagi yang dimiliki oleh satu bestar yang ada di bagian bawah. Dan Lord akan hilang sesaat lagi. Masih tertahan. Lord akan masuk jauh lebih dalam. Dan base-nya coba lihat akan menjadi milik siapa, di mana sekarang satu sama. Wow. Akhirnya Onyx bisa menyamakan kedudukan. Siap, tim fight yang continuous terjadi terus-menerus juga.